Sudah. utamakan bahasa Indonesia dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tentunya selamat sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Semoga Anda dalam keadaan sehat, bahagia, serta masih semangat menjalankan aktivitasnya pada sore hari ini. Dan tentu saja senang sekali rasanya saya Firna Jiretno dapat menjumpai Anda dalam program spesial sore hari ini, yaitu program Ngobrol Virtual edisi Rabu 14 Desember 2022. Dalam program ini tentu saja Tribun Timur telah mengundang dan juga menghadirkan langsung narasumber yang kompeten dan spesial yang akan menemani Vio beberapa waktu ke depan untuk membahas satu topik yang tentunya krusial dan fundamental ya kalau bisa dikatakan. Tentunya informasi ini juga bisa menjadi edukasi, informasi yang aktual dan juga menarik untuk kita perbincangkan. Nah, kalau misalnya di Jepang punya JLPT, Inggris punya TOEFL atau IELTS, kalau Indonesia sekarang ini bahkan sudah mempunyai UKBI. Maka itu kita akan membahas UKBI atau Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia, apa manfaatnya. Bersama narasumber kita ada Bapak Yani Paryono selaku Kepala Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk itu langsung saja kita sapa dan juga berkenalan terlebih dahulu bersama narasumber kita. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Iya, gimana kabarnya Pak Yani? Alhamdulillah baik, lumayan capek karena baru jalan-jalan dari Enrekan. Ya. Pagi-pagi langsung kegiatan di Swissbell bersama Pak Direktur. Ya. Ini sudah ke sini. Langsung ya, Pak. Langsung, ya, meluangkan waktu di waktu tengah-tengah kesibukan. untuk kepentingan semua orang. Siap, Pak. Betul. Tapi sebelum itu, Pak, Vio boleh panggil Pak Yani atau Pak Paryono atau apa, Pak? Apa saja boleh, silakan. Oke. Paling familiar kalau untuk orang di luar keluarga biasanya Pak Yani. Kalau keluarga dekat saya manggilnya Yono, sesuka hati aja. Kalau begitu, teman-teman Yani aja. Yang familiar aja ya, Pak Yani. Ya, Pada kesempatan kali ini Vio akan panggil Pak Yani. Lantas Pak, tadi kan sudah di-spill di awal nih, sudah dari Enrekang langsung ke sini dan mengikuti kegiatan. Kesibukan akhir-akhir ini Pak, disibuki dengan apa saja? Kalau bulan Desember, terutama November Desember itu biasanya sibuknya adalah evaluasi kegiatan-kegiatan rutin yang baru kita laksanakan dalam tempo 1 tahun. Termasuk yang jelas kegiatan tentang pengembangan, pembinaan, pelindungan, baik bahasa Indonesia maupun bahasa daerah. Apalagi program yang paling utama di Sulsel, bahkan menjadi percontohan adalah program revitalisasi bahasa daerah episode ke-17. Apa itu revitalisasi bahasa daerah? Itu adalah bentuk pelindungan bahasa daerah. Nah, kita di Sulsel itu model pembelajarannya tipe B. Apa pembelajaran tipe B? Yaitu pembelajaran khusus untuk bahasa daerah, satu provinsi lebih bahasa daerahnya itu lebih dari 10. Kalau di sini ini ada sekitar 14 kan, 14 bahasa daerah. Tapi mayoritas di Sulsel itu adalah bahasa Makassar, Bugis, dan Toraja. Jadi yang direvitalisasi awal itu adalah bahasa yang mayoritas ini. Bagaimana langkah-langkahnya revitalisasi bahasa daerah? Yang ketiga ini, yang pertama jelas kita harus berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan. Terus yang kedua kita sosialisasi
Setelah sosialisasi, kita mengundang semua pakar dari akademisi, maestro, seniman, sastrawan, tokoh adat untuk membuat modul pembelajaran. Nah, ini terus kemudian kita manggil seluruh guru master yang ada di 24 kabupaten, kita ajar ini bagaimana cara pembelajaran bahasa daerah. Setelah ini guru master mengimbaskan ke MGMP. MG itu musyawarah guru mata pelajaran bahasa daerah yang ada di daerah-daerah ini. Nanti ini yang akan mempelajari para siswa di sekolah-sekolah. Setelah itu kita evaluasi, kita pantau. Setelah pantau, kita rayakan dengan namanya Festival Tunas Bahasa Ibu. Karena inilah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tahun ini ditunjuk UNESCO untuk menjadi pengarah peringatan Tunas Bahasa Ibu atau Bahasa Daerah Internasional di Paris. Sekarang Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia posisi sekarang ada di Paris. Ya. Profesor Aminuddin Aziz. Ya. Jadi Pak, kalau bisa dikatakan kan hari ini sudah masuk tahap evaluasi nih Pak. Ya, pada hari ini ya kan ada rapat evaluasi mungkin ya bisa dikatakan. Berarti hasilnya seperti apa Pak? Alhamdulillah kalau Sulsel kalau menurut saya sangat sukses dan luar biasa. Hal itu bisa kita lihat dari apresiasi seluruh masyarakat. Misal, yang kita undang misalnya hanya 251. Misalnya pada Festival Tunas Bahasa Ibu yang kita undang setiap daerah hanya 9. 9 kali 24 berapa? Kali yang datang lebih dari 2.000, 3.000. Itu artinya satu orang yang pendampingnya 2 mobil, 3 mobil. Iya, padahal kami hanya menyiapkan 9 orang yang kami fasilitasi untuk hotel, konsumsi, transportasi hanya 9. Iya. Berarti euforianya sangat luar biasa ya dan Pak luar pada biasa sekali. Iya, untuk 3 bahasa ini. Betul. Dan sudah melewati beberapa proses tentunya dari yang mungkin arahan dari pendidik kepada murid-muridnya nanti, kemudian hingga akhirnya masuk tahap evaluasi ini dengan euforia yang sangat luar biasa ya Pak. Lantas Pak, menjadi pertanyaan juga bagi Tribuners pastinya dengan keberhasilan beberapa program yang sudah disebutkan oleh Pak Yani tadi, bagaimana sih Anda memandang kebahasaan di Sulawesi Selatan Pak? Kalau berbicara tentang kebahasaan di Sulawesi Selatan, biasanya kita lihat dari medianya. Gimana nih Pak? Kalau kita dilihat medianya, mohon maaf aja, baik di Tribun, Tribun, Harian Fajar, koran-koran, nah, baik yang media cetak maupun online, hampir semuanya sama. Kalau dikatakan standar, bolehlah dianggap standar. Kalau dikatakan ada kelebihan, tetap ada kelebihan. Kalau dibilang ada kelemahan-kelemahan dari segi kaidah bahasa, saya katakan iya. Masih ada. Masih ada, nggak mungkin tidak. Yang jelas, pemakaian bahasa Indonesia, baik di ruang publik, badan publik, di Sulsel secara umum, masuk kategori terkendali. Terkendali itu artinya penggunaan bahasa Indonesia, bahasa asing, bahasa daerah, masih dalam batas-batas wajar. Akhirnya, bahasa Indonesia di ruang publik tidak semuanya didominasi oleh bahasa asing, tidak, masih wajar lah, masih wajar. Makanya kategorinya B. Nah, bagaimana penggunaan bahasa di kalangan pendidik, di kalangan guru, di kalangan dosen, bahkan pejabat publik mungkin termasuk pejabat publik, itu hampir semuanya sama. Gimana Pak samanya? Dikatakan memiliki sikap positif terhadap bahasa Indonesia, dikatakan sebagian besar iya. Kalau masih ada pejabat yang belum bersikap positif terhadap bahasa Indonesia, masih ada. Itu manusiawi, apalagi Makassar itu sudah menjadi kota metro, tempat urban kan, jadi sangat wajar apabila tempat berkumpulnya semua etnis, semua bahasa dari segala penjuru kumpul di sini. Pasti ada yang namanya multilingual, pasti akan terjadi hal yang semacam itu, dan itu hal yang sangat wajar. Berarti dalam maksudnya keadaan wajar, masih dalam keadaan wajar, iya. Multilingual ini artinya masih ada kemelekatan dari bahasa daerah mungkin, gitu ya Pak? Betul, cuma bukan hanya bahasa daerah, kadang-kadang pejabat-pejabat yang alumni dari luar negeri sering ingin memperlihatkan eksistensinya menggunakan bahasa campuran bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Itu hal yang wajar, nggak ada masalah. Tapi alangkah baiknya, itu kan sebenarnya sudah menunjukkan bahwa pejabat tersebut, bahwa masyarakat yang modelnya seperti itu belum memahami
fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Oke. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Ya. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Ya. Termasuk Perpres 63 tahun 2019 mengamanatkan kewajiban menggunakan bahasa Indonesia dalam ranah-ranah tertentu. Berarti untuk hal itu Pak memang perlu adanya UKBI ini Pak ya Pak? UKBI sangat perlu. Lantas Pak, apa sih definisi dari UKBI ini? Uji kemahiran berbahasa Indonesia saat ini sudah diyakini sebagai alat ukur bahasa paling lengkap di seluruh dunia. Ya. UKBI itu adalah tes standar bagi penutur bahasa Indonesia, baik penutur jati maupun penutur asing untuk mengukur kemahiran berbahasa Indonesia secara tulis dan lisan yang meliputi kemahiran mendengarkan, kemahiran membaca, kemahiran menulis, dan kemahiran berbicara, serta kemahiran dalam merespon kaidah bahasa Indonesia. Atau dengan kata lain sebenarnya 4 keterampilan berbahasa tadi itu, plus 1 merespon kaidah. Kaidah itu aturan. Aturan dalam penulisan ejaan. Ejaan itu berbicara tentang aturan menulis sebenarnya. Terus bagaimana bentuk dan pilihan kata, bagaimana kalimatnya, bagaimana cara menulis paragrafnya seperti apa. Itu kaidah. Ya. Instrumen yang sahih, UKBI juga bisa dikatakan sebagai instrumen yang sangat sahih dan handal untuk mengukur kemahiran penutur bahasa Indonesia bagi penutur jati maupun penutur asing yang desain ujinya disesuaikan dengan estimasi kemampuan peserta uji mulai dari kemahiran yang terendah hingga kemahiran yang tinggi. Ya. Jadi memang ini dari segi definisi boleh dikatakan yang sudah disebutkan oleh Pak Yani bahwa sangat penting dan krusial ya Pak? Sangat penting, sangat penting. Ya, sangat penting. Bahkan sekarang itu ada salah satu kewajiban untuk mengikuti studi S2, S3 yang menggunakan beasiswa unggulan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, wajib tes UKBI, nggak bisa tidak, nggak bisa tidak. Ya. Memang ada satu referensi yang Vio baca baru-baru ini Pak, salah satu syarat untuk masuk ikut S2 itu adalah UKBI. Sertifikat UKBI ini ya Pak? Betul. Tapi Pak kalau dari segi sejarah mungkin bisa sejarahnya begini, dijelaskan secara singkat. Ya, 1998 itu sebenarnya sudah digagas pada saat Kongres Bahasa Indonesia. Itu tahun 1998. Terus 2003 sudah ada SK Menteri Pendidikan Nasional nomor 152/U/2003 tentang uji kemahiran berbahasa Indonesia. 2004 sudah memperoleh surat pendaftaran ciptaan Kementerian Hukum dan HAM nomor 023993 dan 023994 tertanggal 8 Januari 2004 tentang UKBI yang diperbaharui pada tahun 2011. 2010 yang lalu UKBI luring, artinya masih berbasis kertas kan. Baru tanggal 29 Januari 2021 itu ada UKBI Adaptif Merdeka yang diluncurkan oleh Mendikbudristek dari 2021. Jadi itu baru diluncurkan. Apa itu UKBI Adaptif Merdeka? Itu dikembangkan seturu ya. Teoritis modern yaitu sistem MSAT, Multi-Stage Adaptive Testing yang desainnya disesuaikan dengan karakter kemahiran penguji. Penguji itu orang yang mengikuti ujian namanya penguji. Peserta gitu ya Pak? Kalau penguji yang ini kayak peserta itu penguji. Sistem UKBI Adaptif dibangun berbasis web yang bisa diakses di mana saja dan kapan saja dengan koneksi internet. Jadi memang dari beberapa tahun itu sudah ada dari tahun 1988 ya Pak? Iya. Itu bahkan 98. Sudah 98. Kemudian 3 baru digagas. Kalau tidak salah saya masih ingat juga pada saat itu Pak Kepala Bidangnya Dr. Sugiono kalau nggak salah. Di pusat dulu namanya masih Pusat Bahasa kalau tidak salah. Belum Badan Bahasa. Dan itu masih luring ya Pak? Masih. Kemudian dikembangkan hingga saat ini. Soal pengembangannya ini luar biasa sekali. Lewat website. Ini salah satu jasanya Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Profesor Aminuddin Aziz. Ini orangnya luar biasa. Luar biasa sekali ya Pak, ada pemikiran seperti ini. Dalam segala hal itu. Beliaulah juga yang menunjukkan
menciptakan kelompok kepakaran layanan profesional. Itu beliau. Oke. Kelompok kepakaran layanan profesional. Jadi di Badan Bahasa dan di Balai Bahasa untuk pelayanan kebahasaan kesastraan sudah dibentuk ada namanya kelompok kepakaran layanan bahasa hukum. Oke. Maaf ya, kelompok kepakaran layanan profesional bahasa hukum. Profesional bahasa Jadi kalau ada kasus-kasus di kepolisian, itu orang yang datang ke koordinator KKLP bahasa hukum ini sebagai saksi ahli bahasa, termasuk di pendampingan bahasa-bahasa di perundang-undangan, misalnya di Perda. Ini kami yang mendampingi orang dari sini. Ada namanya kelompok kepakaran layanan profesional penerjemah. Yang paling rame di Balai Bahasa adalah penerjemahan dari bahasa atau tulisan dari Lontara, ya, dari tulisan Lontara berbahasa Bugis atau Toraja atau Makassar diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia hampir setiap hari. Dari semua kalangan sampai saat ini ya, Pak? Saya hampir setiap hari tanda tangan di titik kelamaan, banyak sekali. Iya, paling laris ini. Oke. Iya, pakai Lontara itu biasanya berupa surat wasiat dari kakek neneknya, bisa juga kadang-kadang akta jual beli tanah, urusan bisnis, banyak sekali ke tempat kita itu. Ada namanya kelompok kepakaran layanan literasi. Ini baru tanggal kemarin diluncurkan namanya Merdeka Belajar episode 23 tentang literasi. Tentang literasi. Literasi itu apa saja, Pak? Literasi itu kegiatannya banyak sekali. Salah satunya adalah pembinaan 45 lembaga. Baru saja dievaluasi tadi. Evaluasi dan pemberian penghargaan pembinaan bahasa Indonesia di lembaga pemerintah, sekolah, dan swasta. Itu ada 45 lembaga. Jadi langkah pertama yang dilakukan kami dalam pembinaan bahasa Indonesia itu tidak seperti kegiatan penyuluhan hari ini ngumpulkan orang, diajarin penggunaan bahasa gini, setelah itu bubar. Enggak, itu namanya pecundang katanya. Jadi kami fokusnya, jadi prinsipnya 3. Pertama fokus. Jadi fokusnya ini 45 lembaga. Kami tentukan. Setelah kami tentukan, kami berkoordinasi kepada semua pemangku kepentingan. Bisa wali kota, bisa gubernur, bisa bupati. Kami akan mengadakan pembinaan, misalnya satu kabupaten atau satu kota, 15 lembaga pemerintah, 15 lembaga pendidikan, 15 lembaga swasta. Lembaga swasta itu bisa restoran, bisa taman wisata, bisa hotel, bisa apa saja, yang penting swasta. Nah, setelah itu kita membentuk timnya di awal mestinya. Terus kita ngambil data-data tulisan itu. Tulisan-tulisan itu nanti dijadikan bahan untuk sosialisasi. Kita panggil 45 lembaga tadi. Itu loh Bu, Bapak Ibu, tulisan ini seharusnya gini. Kami itu tidak alergi, Bapak Ibu tidak kami larang menggunakan bahasa Inggris, boleh silahkan. Tapi yang harus kita patuhi, 1, bahasa Indonesia dulu, baru bahasa daerah, baru bahasa asing. Ini amanat undang-undang Bu ya, Bapak Ibu. Amanat undang-undang. Amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, Perpres 63 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah 57 Tahun 2014, ini jelas, sangat jelas sekali, wajib. Sudah. Utamakan bahasa Indonesia dulu, pelestariannya di bawahnya, baru ini. Jadi satu ini alangkah baiknya menjadi 3 bahasa. Baik ya. Dan ini sudah sangat berhasil sekali ya Pak? Dari sudah ini belum, ini baru tahun pertama, ini baru tahun pertama. Tapi dari tahun pertama ini, sudah dari mulai, penjelasan ini sudah mulai ya Pak? Nanti sudah semacam itu kan. Nanti kami datangin, jadi yang 45 lembaga, tim kami itu mendatangin, Pak ini loh masih salah, perbaiki ini ya Pak, Pak ini masih salah, perbaiki ini. Ini ada pendampingan, ada evaluasi. Waktunya 10 bulan. Dari awal sampai 10 bulan. Nah, ini kami terakhir barusan saja bertemu dengan Pak Ronald ya. Ini pada kegiatan evaluasi dan pemberian penghargaan pembinaan bahasa di ruang publik dan badan publik untuk 45 lembaga. Baru saja di Spesial ya. Iya, jadi ini nanti tahun kedua besok. Terutama yang tidak mau berubah kami datangin. Kami datangin lagi, kami bina, kami sesuai dengan prosedur tahapan-tahapan yang sudah ditentukan sesuai dengan Juknis. Nanti akan dilakukan lagi. Nanti tahun ketiga harus betul-betul sudah sempurna. Bahasa Indonesia dulu, bahasa daerah, bahasa asing. Caranya begitu. Jadi kami, nah nanti prinsipnya kan 3. 1, fokus. Ya. Fokus itu tadi menentukan 45 lembaga. Yang kedua adalah keberlanjutan.
Jadi kami membina itu sampai jadi. Iya. Nah, setelah jadi, ini misalnya 45 lagi udah benar penggunaan bahasa Indonesia, bahasa daerah, bahasa asing sudah betul sesuai dengan undang-undang. Ini kami jadikan kemitraan untuk menularkan ke instansi berikutnya. Misalnya orang hotel, misalnya Swiss Bell, udah bagus. Tolong informasikan ke hotel-hotel yang sebelahnya. Kalau dunia pendidikan, SMA tolong informasikan ke sekolah-sekolah berikutnya. Kalau lembaga pemerintah juga begitu. Kalau tidak begitu, tidak mungkin bisa. Dari 45 lembaga yang sudah ikut hari ini, Pak, hingga saat ini persentase keberhasilan program ini sudah mencapai di angka berapa? Kalau saya lihat dari tadi adalah sekitar 60% ya, 60% ada, artinya sudah mengikuti petunjuk kami. Ya. Yang paling sulit justru di swasta. Yang paling sulit di swasta di hotel-hotel, di apa namanya, di misalnya apa? Di kuliner-kuliner ya, tempat kuliner misalnya restoran itu masih agak sulit. Tapi yang luar biasa ada tempat wisata. Itu yang di Goa, itu dapat penghargaan mau mengubah total dari nama asing langsung diubah total dari bahasa Indonesia. Itu luar biasa. Di Goa itu tadi ada. Ada ya, sudah mau. Ya, anggapannya mereka kan begini, katanya nih, kalau misalnya teh, es teh itu harganya apa 1.000, tapi kalau sudah menggunakan bahasa asing, katanya, kalau menurut saya kan tidak seperti itu. Contoh yang sederhana, misalnya nama-nama perumahan, siapa sih yang tidak kenal namanya Pondok Indah? Nggak ada harga 5 miliar di bawah, kan selalu di atas kan. Apa namanya Darmo Permai, itu bahasa Indonesia, bukan bahasa asing. Itu perumahan elit. Betul. Pondok Pinang, perumahan elit semua itu. Jadi tidak harus kalau katanya kalau harus menggunakan bahasa Inggris pasti akan meningkatkan harga, tidak harga selalu. Jual. Tergantung kita kualitasnya bagaimana kan. Iya. Banyak perumahan-perumahan yang menggunakan nama-nama asing ternyata nggak laku juga banyak. banyak iya. Tapi menggunakan bahasa daerah, bahasa Indonesia malah bagus. Malah laku bagus. ya Pak. Iya, malah laku iya. Tergantung kualitasnya. Iya, kualitas produk itu ya Pak. Iya betul. Jadi mungkin dari kegiatan yang sudah dilakukan ini Pak dan akan berlangsung mungkin beberapa tahun ke depan juga ada evaluasi lanjutan, di mana kan hari ini baru 60% berdasarkan pengamatan Pak Yani. Berarti akan lebih bagus Pak kalau diikut sertakan dengan ini Pak, program UKBI. Itu selalu pasti. Jadi alhamdulillah di Sulawesi Selatan tahun ini mendapat penghargaan apresiasi UKBI Adaptif Merdeka Nasional, tepatnya di SMK Negeri 3 Sopeng. Itu artinya apa? Jadi mereka mengikuti prosedur-prosedur yang sudah ditentukan oleh panitia lomba atau penghargaan apa UKBI Adaptif Merdeka ya. Mereka kan harus membuat video bagaimana cara apa para siswanya apa narasi melakukan narasinya ada videonya. Terus secara bersamaan mengikuti UKBI, ada keunikannya, ada ininya, luar biasa itu. Saya masih ingat kok gurunya namanya Avandi apa siapa itu. Luar biasa itu di SMK Negeri 3 Sopeng. Iya, luar biasa itu. Dari awal memang serius, kalau serius pasti jadi siapapun dia. Jadi sayang, lumayan loh dapat hadiah 20 juta Pak. Iya. Untuk mengikuti mekanisme untuk mengikuti UKBI itu seperti apa Pak sebenarnya? Ada petunjukannya langsung. Kami seluruh balai kantor bahasa di seluruh Indonesia dari 30 itu di media sosial ada semuanya di itu kan, di online semua, daring semuanya. Informasi semuanya lengkap, ada petunjuk teknisnya mengikutinya, ada lengkap semuanya itu. Lengkap semua. Ini untuk pada saat itu untuk pelajar. Jadi kemarin kalau tidak salah itu bulan Maret sampai bulan September tutup ya. Alhamdulillah Sulawesi Selatan yang seharusnya memiliki target 7.500 sekian peserta. Alhamdulillah sudah mencapai sampai 12.300 sekian atau hampir 166 atau 65%. Boleh dikatakan ya berhasil kalau menurut saya. Sangat berhasil. Iya, melebihi 100% kan? Iya. Kalau melihat yang lalu ini Pak, keberhasilan di salah satu sekolah, khususnya di Sopeng, Sulawesi Selatan, itu kan predikatnya berarti kalau di taraf nasional di predikat apa nih Pak? Kan ada beberapa predikat nih yang di... kalau nggak salah sangat unggul. Sangat unggul? 700 sekian. Ya. Kalau di atasnya lagi namanya unggul.
Berarti untuk saat ini di Sulawesi Selatan Ya, yang sangat unggul. paling tinggi Ya, hanya itu ya Pak? sangat unggul. Kan luar biasa, belum istimewa. Ya. Sudah luar Oke. biasa. Itu anak SMA loh. Heeh. Padahal belum tentu seorang guru Ya. bahasa Indonesia atau dosen bahasa Bisa Indonesia seperti itu. bisa seperti itu, belum tentu. Dan hampir Ya. saya lihat dan saya amati peserta UKBI Merdeka, Adaptif Merdeka yang sudah ikut tes, justru yang memiliki skor nilai bukan berasal dari golongan peserta yang berlatar belakang bahasa Indonesia, bukan Pak. Bahkan kadang-kadang teknik, kadang-kadang orang kimia, fisika, biologi. Ya, itu artinya apa? Bahwa UKBI Adaptif bukan jaminan bagi para peserta yang berlatar belakang pendidikan atau bahasa dan sastra Indonesia. Oke. Ya. Bahkan Karena mungkin itu kan dari sains atau sains teknik. biasanya lebih pintar. Iya, biasanya pintar. Saya pernah membuktikan waktu di Surabaya. Oke, gimana Pak? Ya, saya kebetulan pengajar di salah satu perguruan tinggi di Ya. teknik industri sama teknik perencana kota, terus teknik lingkungan. Mhm. Ini semester 7, kalau siang kan kerja, dia hanya penyamaan aja, sore kan sih kita ngajar. Bandingkan dengan dosen yang S2, S3 berlatar belakang dan dosen itu dosen bahasa, yang sangat unggul justru yang mahasiswa tekniknya. Kalah yang Dikalah dosennya, ya, Pak? padahal doktor itu. Itu Ya. biasanya faktor apa Pak kalau dari segi pandang Pak Yani? Itu satu, yang jelas kan cara berpikir. Nalar mungkin. Nah, juga, Pak. sebenarnya kan begini, kalau kita melihat kurikulum tahun 90-an, Ya. bahwa Indonesia itu berkiblat ke Cambridge, Oke. Inggris kan. Ya. Di Inggris sana ada namanya kurikulum SMA, A1, A2, A3. A1 untuk lulusan SMA yang akan melanjutkan ke kuliah. Ya. Yang A2 untuk lulusan SMA yang akan melanjutkan ke pendidikan vokasi, misalnya akademi militer, akademi kebidanan, komputer dan sebagainya. A3 untuk siswa yang lulus dari SMA akan langsung bekerja misalnya di perusahaan-perusahaan. Tapi di Indonesia kan agak setengah latah. Di Indonesia dibalik. A1 IPA Matematika, A2 Biologi apa-apa, A3 IPS, A3 Bahasa. Padahal di Amerika Serikat, pendidikan dasar pembelajarannya hanya bahasa dan matematika. Menurut Profesor Howard Gardner, penemu multiple intelligensi, bahwa kecerdasan manusia yang tertinggi adalah kecerdasan linguistik, bahasa. Mengapa di sini kok malah dibalik? Mindset semacam itu sampai sekarang tertanam. Ketika kita punya anak masuk ke IPA Matematika, bangga. Bisa jadi orang yang masuk IPA Matematika, teknik matematika yang memiliki kecerdasan bahasa. Betul, lebih mahir ya Pak. Iya, betul. Oke, makanya dengan adanya program dari Balai Bahasa mungkin salah satunya adalah tes UKBI ini Pak, kemudian akan memperlihatkan begitu ya Pak, bukan hanya dari orang yang pendidik dari kebahasaan saja yang unggul, tapi bahkan juga semua orang punya porsinya Pak, betul. seperti itu. Karena UKBI itu sebenarnya, kalau kita berbicara UKBI kan berbicara tentang bahasa. Bahasa itu cerminan berpikir seseorang. Ketika seseorang berpikir secara sistematis, runtut, substansial dan efektif, efisien, itulah bahasanya berarti pasti cerdas. Tapi ketika seseorang berbicara dengan bulat, muter-muter, nggak sistematis, itulah cara berpikirnya orang seperti itu. Iya. Jadi kecerdasan seseorang bisa dilihat dari segi bahasanya. Siap Pak. Iya, betul. Makanya tidak heran seorang wartawan, kembali lagi ke wartawan, wajib memiliki skor UKBI untuk pemula, itu madya. Untuk muda, wartawan muda, itu harus unggul. Untuk yang madya, harus sangat unggul. Sangat unggul. Yang paling menarik, wartawan Tribun Timur sini ya, itu luar biasa. Gimana Pak, sampai dikatakan luar biasa? Melebihi kompetensi yang harus dimiliki. Contoh, yang pertama seharusnya madya, unggul. Yang muda seharusnya menguasai sangat unggul. Itu luar biasa. Dah, tepuk tangan untuk orang-orang sini. Luar biasa, ya. Ini luar biasa sih. Udah terbukti gitu. Ya, betul. Pak, selain manfaat untuk suatu keberhasilan mungkin dikatakan seorang itu cerdas, Pak. Manfaat lain dari tes UKBI ini sendiri apa nih, Pak? Kalau yang bisa dijelaskan oleh Pak Yani. Mungkin kan salah satunya adalah bagaimana memperlihatkan
seseorang itu bisa dikatakan mahir, bisa Ya. menguasai baik itu lisan atau tulisan. Betul, betul, Dari betul. segi manfaat lainnya Pak yang bisa Banyak disampaikan? sekali sebenarnya. Ya. UKBI salah satunya, tadi sudah saya sebutkan ya, sekarang akan dipakai untuk seleksi penerimaan mahasiswa baru. Oke. Oleh sebagian perguruan tinggi sudah menggunakan itu. Ya. Ya. Bahkan di kedokteran UNAIR Oke. yang kelas internasional, syarat untuk mengikuti kuliah wajib tes UKBI. Wajib tes UKBI, itu UNAIR gitu. Oke. Saya tahu persis ketika saya di Jawa Timur. Ya. Saya sering, mau kemana? Mau ke UNAIR, ngapain? Ngetes mahasiswa asing. Itu di UNAIR di sana, Fakultas Kedokteran. Asingnya ya Pak, mahasiswa iya, asing ya? Iya, iya. Oke. Wajib, iya. Terus sebagai sertifikat pendamping ijazah bagi pelajar. Oke. Ada wacana ke depan seluruh tes CPNS wajib UKBI. Oh. Wajib CPNS UKBI. ya? Iya, CPNS, iya. ASN. Oke. Ini sudah wacana. Iya, iya. Konsepnya sedang Kalau dikerjakan. katanya wacana Pak berarti akan terjadi biasanya. Kelihatannya nggak lama lagi nih. Oke. Karena apa? Kemarin informasi yang Iya. saya peroleh dari Kepala Badan Bahasa, ditanya Kepala Badan Bahasa, sudah siap belum itu semua CPNS dites UKBI? Alasannya server. Kalau pada saat secara serentak server itu Agak down gitu. ada down kan, berat. Berat gitu. Mungkin sekarang sedang dipikirkan jalan keluarnya seperti apa. Iya. Yang jelas satu, apalagi yang jelas Mas Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, orangnya muda, gesit, Iya. kreatif, itu luar biasa sekali. Awal-awalnya saya yakin Iya. banyak orang ngerti apa sih tentang dunia pendidikan. Oke. Pasti yakin akan berbicara semacam Iya, itu. iya. Tapi ketika kita sudah berbicara langsung dengan Pak Mas Menteri, Ya. itu betul-betul otaknya di atas profesor, guru besar. Luar biasa menguasainya, luar biasa. Orang tidak bisa menghadap dia kalau tidak ada terobosan-terobosan yang ditawarkan sama beliau. Dia tidak biasa. Dia bayangkan orang masih muda, usianya semacam itu, pola pikirnya udah mendunia luar biasa. Saya salut. Saya dulu juga agak setengah pesimis, apa bisa gitu. Ternyata begitu sudah diskusi, sudah ini luar biasa. Ini berdasarkan pengalaman Pak Yani langsung ya? Langsung, tanya jawab langsung. Iya, 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 ada langsung. Iya, ada buktinya, betul. Ini luar biasa. Bicara apa-apa, cerdasnya luar biasa. Iya. Iya, Berarti luar kalau biasa. misalnya Pak Menteri mengikuti UKBI ini sangat istimewa Kecil. pastinya. Sangat istimewa Iya, pasti ya hasilnya ya, iya. Pak. Dan orangnya sangat orangnya sangat familiar. Oke. Orangnya tidak jaim, jangan salah. Oke. Keliru kalau menilai kalau Pak Mas Menteri itu jaim, tidak. Perasaan hampir semua menteri-menterinya Pak Jokowi itu nggak ada yang jaim-jaim, nggak ada. Yang ada, iya. Sangatnya familiar semua. Orangnya enak dan ininya brilian-brilian semuanya. Saya sudah tahu langsung masalahnya, bukan katanya. Iya. Sudah berhadapan langsung, sudah bertanya jawab. Ya, Pengalaman sudah, langsung ya Pak. Betul. Oke. Aku dalam, wah ini luar biasa. Kembali lagi pada persoalan bisa dipakai untuk seleksi penerimaan pegawai profesi tertentu. Misalnya untuk wartawan. Oke. Kalau menurut saya wartawan Tribun yang akan diterima harus UKBI. Untuk muda, untuk yang pertama mestinya Madya. harus Madya, nggak Iya. bisa tidak. Terus tes pendamping kelulusan jenjang sarjana dan pasca sarjana. Hampir sudah banyak perguruan tinggi di seluruh Indonesia yang salah satu syaratnya harus tes UKBI untuk ujian. Oke. Contoh Oh, yang paling, iya, ya sudah untuknya. Di Jawa Timur betul. sudah Iya, iya. banyak, sudah banyak. Di daerah Jawa sudah banyak Sudah Pak. banyak. Jadi syarat untuk mengikuti ujian, Ujian terutama yang hasil tinggi, ya, Pak? iya, Iya. harus UKBI dulu, baru itu. Baru bisa ujian skripsi atau Iya, iya. disertasi. Iya, betul. Terus prasyarat pegawai profesi tertentu seperti wartawan, editor, penerjemah, penulis, widya prada, pengacara dan peneliti udah pasti kan itu. Prasyarat kewarganegaraan atau prasyarat profesi tenaga kerja asing yang ada di Indonesia itu mestinya harus, nggak bisa tidak. Contoh yang sederhana, misalnya Iya. kayak gini. Kita punya sumber daya alam yang melimpah ruah. Iya. Orang asing datang mengeksploitasi dibawa ke sana. Ironisnya yang bekerja orang sana menggunakan bahasa orang asing. Sementara kita kerja harus menyesuaikan dia. Emang ini negaranya siapa? Iya. Mestinya dia harus mengikuti aturan Bahasa yang melalui kita, kita. iya. Tunjukkanlah inilah kedaulatan negara kita melalui bahasa. Misalnya Timika, jangan harus bahasa Inggris, ngaco semua itu sana. Yang harus di sana orang asing, orang itu harus bekerja menggunakan bahasa Indonesia dong. iya. Ini punya wilayah kita. Kedaulatan kita sebagai warga berdaulat di mana? Harga diri kita di mana? Masa orang Indonesia yang bekerja sana harus TOEFL-nya bahasa Inggris? Iya, Kan betul. kacau. Itu kan kacau. Betul. Hal ini sudah diaspirasikan tidak Pak? Pasti sudah sampai ke sana. Sudah? Iya. Karena kan jangan sampai hanya di sini Pak. Tapi mungkin sudah. Oke. Sudah.
Cuma persoalannya kan lagi-lagi masalah politik. Oke. Ya, politik. Politik. Lantas Pak. Ada politik ekonomi, politik keamanan, politik budaya, politik semuanya, ya kan? Itu kan harus mengakomodasi semua kepentingan. Iya betul. Lantas dengan ada mungkin salah satu kasus yang Bapak sebutkan tadi bahwa mungkin satu daerah yang ada di Timika itu mestinya menggunakan bahasa Indonesia ya Pak? Mestinya. Iya mestinya. Iya, wong yang bekerja orang Indonesia. Oke Pak. Iya kan? Lantas siapa saja yang harus atau mesti ikut tes UKBI ini Pak? Mestinya kalau kita lihat dari fungsinya UKBI kan untuk standar ini kan ya seluruh pekerja asing yang ada di Indonesia harus tes UKBI. Alasannya kan negara kita tuh dari bahasa negaranya kita aja bahasa Indonesia. Iya dong. Harus itu udah jelas itu simbol negara kita harus diikutin oleh semua orang yang ada di Indonesia. Di mana bumi dipijak, langit dijunjung kan istrinya begitu. Masa kalau kita ke Perancis kalau nggak menggunakan bahasa Perancis saja kita nggak dilayani dengan baik? Masa orang asing sesuka hati di Indonesia? Jadi bahasa kalbu, Pak. Gimana? Jadinya bahasa kalbu. Nggak, mestinya kalau kita tegas begitu dong. Iya dong. Mesti ada kejelasan gitu ya, Pak. Iya. Ada syarat. Undang-undangnya jelas. Iya. Peraturan presidennya jelas. Nah, sekarang kan tinggal kemauan kita. Taat sebagai warga negara Indonesia yang baik apa tidak kan itu. Iya betul. Berarti setelah ini Vio harus tes harus dong, harus dong. Wartawan harus. Setuju, Pak ya. Tapi kemarin kan ada 6 orang yang tes dan hasilnya sangat memuaskan luar biasa. Di atas kompetensi yang seharusnya dimiliki, ya betul. Mungkin ada juga Pak yang terkendala mungkin masalah biaya. Apakah untuk tes ini dikenakan biaya atau ada dispensasi juga, Pak? Itu sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mahasiswa itu berbayar 135. Warga negara asing 1 juta. Terus kalau umum itu 300.000. Tapi sejak tahun 2021 semua pelajar gratis. Berarti pelajar mulai dari SMP, SD, SMP, SMA SD gratis. juga boleh. Mungkin tadi dikatakan bahwa UKBI Adaptif Merdeka itu artinya gini. Itu misalnya dalam waktu yang bersamaan ada semua jenis guru, siswa, dosen, tentara, polisi, tes bersamaan. Soalnya itu akan berbeda, bisa dilaksanakan kapan saja, di mana saja. Itu bisa, itu yang namanya adaptif sebenarnya itu. Jadi memang khusus yang boleh disorot nih Pak, bahwa pelajar itu sangat gratis dan terbuka untuk umum ya Pak? Iya, tapi kalau umum kan harus bayar, 300 ya. Dan itu langsung ke rekening, bukan ke kita. Siap. Jadi memang semuanya serba online kan. Mungkin ada Tribuners yang ingin mengikuti tesnya? Bisa langsung. Hasilnya boleh diketahui. Langsung lihat di situ sekalian. Kan online semua. Iya. Ada petunjuk teknisnya semua di situ. Langsung aja UKBI. Kemendikbud ya Pak. Iya. Buka di situ ada itunya. Tapi kalau lebih efektif, efisien, calling aja kelompok kepakaran layanan profesional UKBI Balai Bahasa kan ditelepon kan gampang. Mau di petunjuk teknis seperti kemarin. Mungkin di tahun ini pelajar sudah tidak berbayar Pak. Mungkin di tahun depan ada inovasi seperti apa lagi nih Pak yang akan dikeluarkan terkait UKT? Setiap saat, setiap detik karena bahasa itu selalu berkembang. Inovasi apa yang akan dilakukan tahun depan kita sama-sama nggak ngerti. Tapi yang jelas kalau ada sebuah inovasi terkait dengan ini, pasti jelas orientasinya lebih praktis, lebih mudah dalam segalanya, lebih mudah. Jadi artinya seluruh masyarakat, semua komponen masyarakat akan dipermudah. Tapi soal-soalnya sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang seharusnya dilakukan sudah sesuai itu. Siap Pak. Pak, apakah mungkin UKBI ini akan menjadi pilot dalam program pemerintah? Bukan hanya di pendidikan, tapi juga bagi pejabat Pak mungkin? Kalau menurut saya berani mengatakan malah pasti. Pasti Pak? Pasti. Kalau di Sulawesi Selatan sudah melaksanakan atau gimana Pak? Sudah. Gimana Pak progresnya? Jadi sebagian besar orang-orang yang akan ke luar negeri kuliah termasuk S2, S3 sudah pakai UKBI. Iya. Kalau pejabatnya memang belum. Pejabatnya belum. Tapi untuk akademisi, dosen, mahasiswa yang akan kuliah S2, S3 sudah UKBI langsung. Jadi akademisi untuk di Sulawesi Selatan ini memang sudah mengikuti ya Pak? Dan itu udah dari dulu, mungkin sebelum saya sudah dilakukan itu. Itu di seluruh Indonesia itu sudah.
Karena Vio menanyakan hal ini Pak, karena kabarnya kan ada satu referensi atau informasi yang Vio baca, kalau di Yogyakarta sendiri bahkan pejabat publiknya itu sudah mengikuti Ya, kalau tes Jogja ini sudah. sendiri. Ya, Jogja sudah. Kalau Sulawesi Selatan mungkin Kalau, akan ya Pak. Betul, kalau Jogja itu karena Pak Sultan. Kalau Pak Sultan bilang A, semuanya harus A. Itu membedakan Jogja dengan daerah lain. Kalau di sini kan kita harus pelan-pelan kan. Ya, harus pelan-pelan, kita beri pemahaman. Ternyata karena faktor tenaga di kantor kami untuk sosialisasi itu terbatas, sementara wilayah kerja kita luar biasa, luas, 2 provinsi, Sulsel dan Sulbar. Tapi yang pasti kami sudah bekerja sama dengan seluruh perguruan tinggi negeri dan swasta di Sulsel dan Sulbar untuk kegiatan UKBI. Jadi ya saya yakin teman-teman di seluruh kampus-kampus di Sulsel Sulbar akan bergerak terkait dengan UKBI. Oke, siap. Jadi ada gencar-gencar begitu ya Pak, akan mensosialisasikan dan juga mengajak untuk mengikuti tes ini Pak. Betul. Lantas Pak, target ke depannya dari segi UKBI ini atau dari Balai Bahasa akan melakukan apa saja Pak? Sebenarnya target UKBI ini kan salah satu alat ukur. Jadi yang jelas itu kami tugas utamanya kan di bidang pengembangan, pembinaan, pelindungan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah. Kemarin tanggal 9 September, kalau tidak salah tanggal 16 Oktober, kami sudah melaksanakan pencanangan tertib berbahasa Indonesia di Kota Makassar sebagai pintu gerbang Indonesia Timur. Sudah. Dan seluruh diikuti seluruh kampus, seluruh guru, seluruh SD. Iya. Kemarin ada foto-fotonya, ada lengkap itu. Nah, dari itu nanti otomatis kan alat ukurnya untuk evaluasinya UKBI secara tidak langsung. Mau tidak mau harus pakai UKBI. Iya. Jadi kami kemarin tanggal 16 masih ingat Oktober kami sudah dengan kepala dinas, dengan para cabang dinas, dengan para siswa, para mahasiswa bergerak serentak. Kami kemarin menyulap tanggal 16 itu, kalau di Unismu misalnya senangnya demo untuk itu, kami demo juga dengan UNM, UNN, UNM, Unismu, UMI, Unhas, demo dengan membagikan stiker di jalan. Stiker apa itu isinya? Ada yang ngasihkan bunga, stiker itu tentang stiker tentang utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, terus kuasai bahasanya dan contoh-contoh yang lain. Gitu. Kami sudah lakukan kemarin. Itu salah satu. Dokumentasinya masih lengkap kok. Jadi memang tidak tinggal diam ya Pak? Bukan tinggal diam, jadi mahasiswa ikut sudah mulai bergerak sekarang. Jadi saya mungkin paling efektif menggerakkan mahasiswa juga. Di samping para pemangku kepentingan, Karena kan juga tenaga kerja di kantor mungkin agak banyak juga Pak kerjaannya. Jadi memang paling benar itu mengajak mahasiswa Pak. Mahasiswa, guru, dosen, MGM, semua komponen. Mengapa selama ini di sini kurang bergerak? Mungkin karena faktor apa namanya? Faktor apa saya kurang paham sih sebelumnya. Saya nggak berani ngomong yang sebelum-sebelum itu. Tapi intinya begitu. Yang jelas, alhamdulillah semua para pejabat hampir yang saya datangin semua bersikap positif. Cuma mereka barangkali masih belum paham tekniknya seperti apa. Itu yang harus kita berikan. Petunjuk teknisnya itu. Masih butuh arahan begitu ya Pak? Satu-satunya sebenarnya masalah komunikasi Pak. Antara komunikasi Balai Bahasa Kementerian dengan pemerintah daerah. Ternyata ketika kita sudah komunikasikan dengan baik, jalan bagus luar biasa. Iya. Oke Pak. Betul. Pak, mungkin sebelum kita menutup program kita pada sore hari ini, tentu saja muncul pertanyaan pasti Pak dari Tribuners nih. Silakan. Apa sih tantangan yang paling dirasakan oleh Pak Yani ketika menjabat di jabatan sekarang ini Pak? Saya pertama kali datang ke Sulawesi Selatan tanggal 14 Februari 2022. Baru-baru ya Pak? Iya, jadi kalau hari ini tanggal 14 berarti sudah 10 bulan. Baru 10 bulan. Persis ya. Tantangan yang pertama, seorang kepala Balai Bahasa Sulsel, alangkah baiknya kalau menguasai bahasa daerah Sulsel. Tapi jangan salah, saya tahun 96 sudah menguasai bahasa Bugis, tapi bahasa yang kotor-kotor. Artinya bahasa yang apa? Bahasa-bahasa yang sehari-hari gitu ya Pak. Sehari-hari sudah menguasai itu. Alangkah yang paling bagus itu, satu. Yang kedua, untuk menjadi kepala Balai Bahasa Sulawesi Selatan, satu harus disiplin, mau kerja keras. Yang paling utama harus berkolaborasi kepada seluruh pemangku kepentingan, nggak bisa tidak. Tanpa komunikasi, koordinasi dengan para pemangku kepentingan tidak mungkin bisa jalan. Karena apa?
bahasa itu milik masyarakat. Ya. Bahasa bukan milik Balai Bahasa, bukan milik Badan Bahasa, bukan milik kementerian, tapi bahasa itu milik masyarakat. Bagaimana supaya ini diimplementasikan sesuai dengan undang-undang, amanat undang-undang, amanat presiden, amanat peraturan pemerintah, harus berkolaborasi dengan semua komponen. Iya, stakeholder gitu ya Pak. Stakeholder, iya betul, harus itu. Yang tidak kalah pentingnya adalah media massa. Harus berada di depan sebagai garda terdepan untuk pengembangan pembinaan bahasa dan sastra Indonesia. Itu sesuai dengan makalah saya pada Kongres Bahasa tahun 2013. Peran strategis media massa dalam pengembangan dan pembinaan bahasa Indonesia di kancah internasional. Berarti sudah terpikirkan dari tahun 2013 ya Pak? Iya, itu makalah saya sudah ada itu. Sudah ada dari tahun 2013. Dan itu bukan hanya untuk Indonesia, untuk internasional. Masih ada, bisa diunduh boleh, masih ada di internet. Bisa di googling ya Pak? Masih. Siap nanti setelah ini ya Pak. Iya, betul. Jadi memang tantangan terbesar dari Pak Yani mungkin pertama dari segi bahasa, harus menguasai bahasa daerah. Ya, minimal satu. Minimal ya. Kemudian bagaimana harus bersinergi dengan seluruh stakeholder di Sulawesi Selatan khususnya Pak. Yang paling penting harus ini komunikasi harus media ya. Media itu harus berdampingan dengan kami. Tanpa itu nonsen. Betul. Nggak ada artinya gitu ya Pak. Iya betul, nggak ada artinya. Terima kasih Pak atas jawabannya. Tapi mungkin Pak mohon kesediaannya sebagai kalimat penutup, mungkin ada harapan yang mau disampaikan oleh Pak Yani atau juga ajakan bagi masyarakat atau Tribuners untuk mengikuti atau lebih mencintai bahasa Indonesia Pak. Silakan. Baik, terima kasih para penggemar, pembaca Tribun Timur Indonesia. Ayo kita bersama-sama sukseskan program pemerintah sesuai dengan program prioritas, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Ini salah satu bentuk bahwa kita sebagai bangsa yang berdaulat dan bermartabat. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Yani. Jadi ada 3 poin yang harus kita ingat ya Pak. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa Inggris. Bahasa Inggris atau bahasa asing ya maksudnya. Jadi kan memang ya bahasa yang paling kita akrab ini bahasa Inggris. Iya Pak, bahasa Mandarin. Dan itu bahasa bisa Pak? Bisa. Pak Yani bisa bahasa Mandarin? Bisa sedikit. Seperti apa Pak? Enggak. Mungkin Sheshe Pak. Terima kasih Pak Yani atas bincang-bincang singkat kita pada hari ini. Tentunya bagi Tribuners juga ini adalah sesuatu yang bermanfaat Pak. Bagaimana mungkin Tribuners yang mau ikut UKBI awalnya nggak tahu bagaimana, kemudian berhasil mengikuti nantinya karena tontonan tayangan ini Pak. Betul. Ditambahin lagi boleh? Boleh, silakan Pak. Jadi intinya sebenarnya gini, kalau ingin melihat UKBI termasuk BIPA, itu silakan Bapak Ibu pemirsa atau pembaca setia Tribun Timur, silakan buka Halo Bahasa. Halo Bahasa. Halo Bahasa itu produk Badan Bahasa. Di Halo Bahasa di situ kalau ingin lihat program-program Badan Bahasa, kalau lihat UKBI tinggal klik di UKBI. Semua muncul bagaimana cara mengikuti UKBI, bagaimana cara ikut pelatihan UKBI. Di situ juga ada Kamus Besar Bahasa Indonesia versi 5 ada. Di situ juga ada namanya Ejaan Bahasa Indonesia atau EYD versi 5. Atau di situ misalnya seorang wartawan ingin melihat apakah tulisan itu sudah sesuai ejaan atau tidak, tekan CPB. CPB ya Pak? Ejaan Bahasa Indonesia situ. Klik, misalnya cara bekerjanya seperti transit Google itu. Yang misalnya itu artikel diklik di sini, dia muncul di sini. Yang betul di sini. Ada muncul semuanya. Ada thesaurus di situ, itu lengkap. Ada data pokok bahasa dan sastra, ada lengkap semuanya di situ. Ini aplikasi ya Pak? Aplikasi Halo Bahasa di situ kalau nggak salah ada sekitar 10 atau 8. Jadi boleh Android, boleh iOS. Ya, bisa semua. Yang paling menarik untuk seorang wartawan ketika ingin mengetahui misalnya gadget bahasa Indonesia itu apa, langsung klik Spy. Jadi Halo Bahasa di situ klik Spy, itu ada aplikasinya. Spy itu senare padanan asing Indonesia. Iya, misalnya website di situ akan muncul laman semacam itu. Jadi memang sangat efisien ya Pak dengan adanya aplikasi coba dibuka di Play Store saja. Kalau bahasa itu muncul semua di situ. Siap Pak. Jadi buat ini sebagai informasi tambahan ya Pak bagi Tribuners. Tapi sebenarnya dari awal seharusnya tak sampaikan tapi lupa. Nggak apa-apa Pak. Jadi ini adalah apa ya Pak?
momen penting bagi Betul, Tribuners betul, yang betul, masih betul. setia Ya, menyaksikan betul. program kita pada Betul, sore hari betul. ini ya, Ya, Pak. ya, Jadi ya. jangan lupa bagi Tribuners Ya. untuk Halo mengecek Bahasa. gitu Ya, ya, Halo Pak. Bahasa. Download Ya. Halo Bahasa Katanya untuk sekarang harus diunggah. Oh, sekarang juga, Pak. Sekarang Tadi juga. begitu, ya. Oke, Pak, Ya, nanti oke. mungkin setelah ini Ya. banyak Tribuners yang sudah Ya, langsung oke. mendownload, Ya, Pak. oke, Terima kasih oke. Pak Oke, Yani, sama-sama. kesempatannya sudah mau Oke, langsung ya, hadir ke oke, studio terima Tribun kasih. Timur Sama-sama. dan juga berbagi, Pak. Oke. Terima kasih Pak, sehat selalu, sukses juga ke depannya. Terima kasih, terima kasih. Dan juga saya sampaikan terima kasih buat Tribuners yang masih setia menyaksikan program kita pada sore hari ini. Semoga informasi ini akan bermanfaat bagi kita semua. Untuk itu saya Firna Jaretno mewakili narasumber dan juga tim atau kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ternyata lebih penting.